Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Alfandri dari kelas TIRM 23B dengan nomor NPM 23 26 2011 dan 249. Baik, di sini saya akan memaparkan pertemuan dari 8 sampai ke 14, di mana untuk mengikuti kuis yang sebelumnya saya belum mengikuti kuis. Untuk yang pertama, yaitu ada tentang membahas tentang copywriting dan publikasi konten. Copywriting merupakan teknik menulis atau teks promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian, membangun minat, dan mendorong konsumen agar melakukan tindakan, yaitu seperti membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Dalam era digital ini juga, kemampuan membuat copywriting yang baik sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Dalam membuat copywriting, penulis harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, namun tetap menarik. Salah satu konsep yang dapat digunakan yaitu ada prinsip 4C, yaitu clear, jelas, concise, ringkas, compelling yaitu menarik, dan credible yaitu dapat dipercaya. Selain itu juga penggunaan kalimat deskriptif juga diperlukan agar konsumen dapat membayangkan manfaat produk yang ditawarkan. Elemen penting dalam copywriting meliputi headline, penawaran, alasan membeli, bonus, testimoni, dan yang terakhir yaitu ada CTA, call to action. Headline berfungsi menarik perhatian konsumen, dan sedangkan CTA yaitu berfungsi mengajak konsumen agar segera membeli produk dan menghubungi penjual dan mendaftarkan dirinya sebagai mitra. Agar promosi lebih efektif juga, si calon pengusaha ini harus memanfaatkan berbagai media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, dan ada beberapa website itu harus digunakan karena konten yang dipublikasikan harus dibuat secara konsisten, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan target pasar. Pemilihan media promosi juga harus disesuaikan karena dengan karakter yang konsumen agar pemasaran dapat berjalan secara optimal. Nah, untuk pengambilan si media sosial juga bisa diambil Instagram ya, merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan ya untuk kegiatan pemasaran karena memiliki berbagai fitur seperti feed, story, reels, ada live juga, dan direct untuk pesan gitu. Nah, dalam penggunaannya juga pelaku usaha harus menggunakan akun bisnis, membuat profil yang menarik, menggunakan hashtag yang sesuai serta aktivitas berinteraksi dengan pengikut agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada materi yang membahas tentang legalitas UMKM, HKI, dan etika digital. Nah, legalitas usaha itu merupakan aspek penting ya dalam menjalankan bisnis karena memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kredibilitas usaha di mana konsumen di mata konsumen maupun investor gitu. Nah, salah satu bentuk legalitas usaha juga yaitu ada NIB, yaitu nomor induk berusaha yang diperoleh melalui sistem online single submission yaitu disebut USS. Nah, si NIB ini juga berfungsi sebagai identitas resmi ya pelaku usaha dan memberikan
manfaat seperti mempermudah pengurusan perizinan, memperoleh bantuan modal atau kredit usaha rakyat yang bisa disebut juga sebagai KUR. Nah, mengurus sertifikasi halal, BPOM, dan berbagai izin usaha lainnya. Nah, di dalam memiliki NIM ini juga si pelaku usaha juga dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman karena si pelaku usaha ini telah memiliki dasar hukum yang jelas gitu. Nah, selain legalitas usaha, pelaku bisnis juga harus memahami klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang disebut KBLI, yaitu merupakan kode yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha sesuai bidangnya. Penentuan kode KBLI yang tepat sangat penting ya, karena untuk menentukan jenis izin, kewajiban, serta regulasi yang harus dipenuhi oleh suatu usaha itu. Nah, si pelaku usaha juga harus perlu memahami pentingnya HKI yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Nah, HKI ini juga berfungsi melindungi aset-aset intelektual dan kreativitas agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, jadi si pelaku usaha ini kalau misalkan sudah mengerti dan tahu tentang HKI, nah si ide-ide yang dia udah buat tuh aman gitu, tidak akan dijiplak oleh orang lain yang seperti mereknya dijiplak oleh orang lain, dan dia juga punya hak cipta gitu, ada perlindungannya juga. Nah, di dalam dunia bisnis digital juga sengketa merek sering terjadi karena banyak pelaku usaha terlambat mendaftarkan mereknya. Nah, yang dapat menyebabkan si pelaku usaha itu menjadi kerugiannya sangat cukup besar ya. Seperti harus mengganti nama usaha, kehilangan pelanggan, dan bahkan juga harus menghadapi gugatan-gugatan seperti jalur hukum ya. Selain itu, si pelaku usaha juga harus mengerti tentang mengenai undang-undang ITE ya, untuk melakukan pemasaran digital. Nah, pelaku usaha juga tidak boleh menyebarkan informasi palsu, melakukan pencemaran nama baik terhadap si pesaing, ataupun membuat klaim-klaim yang produknya itu dapat dibuktikan kebenarannya. Karena itu, si etika dan kejujuran dalam pemasaran digital itu juga sangat penting untuk menjaga reputasi usaha itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada materi tentang the art of pitching dan teknik negosiasi. Nah, baik, untuk pitching ini merupakan kegiatan menyampaikan ide, produk, atau model bisnis secara singkat, jelas, atau persuasif dengan tujuan memperoleh dukungan, investasi, maupun kerjasama dari pihak lain. Nah, salah satu bentuk pitching yang sering digunakan adalah elevator pitch, yang menyampaikan ide bisnis dalam waktu singkat sekitar 30-60 detik. Elevator pitch juga harus mampu menjelaskan inti bisnis secara cepat namun tetap menarik gitu. Jadi si ide bisnis ini juga udah menyampaikannya secara singkat, tetapi sudah merangkul semua materi-materi yang disampaikan gitu. Nah, di pitching juga ada struktur dasar, yaitu yang pertama ada tentang hook, yaitu pembukaan yang menjelaskan permasalahan. Hook yaitu pembukaan yang menarik perhatian audiens. Nah, yang kedua adalah problem, yaitu menjelaskan permasalahan yang dihadapi konsumen. Yang ketiga adalah ada solution, untuk menawarkan solusi yang diberikan oleh produk atau jasa. Yang terakhir ada traction, the call to action, yaitu menunjukkan bukti keberhasilan dan mengajak si audiens untuk melakukan tindakan.
Nah, untuk mendukung pitching diperlukan pitch deck atau slide presentasi yang disusun secara sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Nah, pitch deck ini juga sebaiknya tidak terlalu banyak berisi teks ya, karena melainkan lebih menonjolkan visual, data, dan poin-poin penting. Selain itu juga penyampaian pitching juga harus didukung oleh kemampuan data storytelling, yaitu kemampuan menggabungkan data dengan memahami manfaat bisnis secara lebih jelas. Data yang digunakan harus relevan, mampu menunjukkan potensi pasar, keuntungan, serta keberlanjutan bisnis. Baik, untuk yang selanjutnya, keberhasilan pitching juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi ya, berdasarkan teori. Efektivitas komunikasi dipengaruhi juga. Nah, dalam proses negosiasi, si pelaku usaha ini harus bersikap profesional terhadap kritik dan tidak mudah defensif ya, seperti defensif itu. Selain itu, pengusaha terhadap data bisnis seperti harga pokok, produksi ya, seperti HPP, margin keuntungan, dan break even point atau disebut BEP sangat diperlukan agar mampu meyakinkan si investor maupun mitra bisnis. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang pembahasan manajemen event dan taktik penjualan. Nah, si manajemen event ini adalah merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Business Day atau pameran kewirausahaan. Nah, dalam beberapa perlengkapan juga yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu BMC, Business Model Canvas, poster, promosi, QR, kode media sosial, alat pembayaran seperti QRIS, kemasan produk, buku tamu, serta berbagai perlengkapan teknis yang lain gitu. Nah, penataan booth juga harus dirancang secara efektif agar pengunjung merasa nyaman. Booth umumnya juga dibagi menjadi 3 area, yaitu seperti area display, area interaksi, area transaksi. Nah, selain penataan booth juga, tampilan visual juga harus diperhatikan ya, karena dapat mempengaruhi minat pengunjung. Nah, si booth yang menarik dan sesuai dengan identitas bisnis akan lebih mudah menarik perhatian konsumen untuk meningkatkan penjualan. Si pelaku usaha juga dapat menerapkan berbagai strategi penjualan seperti upselling dan cross-selling. Upselling juga dilakukan dengan menawarkan produk yang lebih premium atau paket yang lebih lengkap. Sedangkan cross-selling dilakukan dengan menawarkan produk tambahan yang dapat melengkapi si produk utama itu. Pelayanan kepada pelanggan juga harus dilakukan secara profesional dan harus mengikuti SOP. Proses pelayanan dimulai dari menyambut pengunjung dengan ramah, menggali kebutuhan pelanggan, menjelaskan manfaat produk, menangani keberatan pelanggan, dan melakukan transaksi hingga mengucapkan terima kasih setelah si pembeli selesai membeli. Nah, pelayanan yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga harus dapat menciptakan loyalitas konsumen serta meningkatkan peluang pembelian ulang, yang dimana si pembeli itu tertarik untuk membelinya lagi dan tidak merasa ada rasa kecewa atas pembeliannya. Nah, mungkin sekian yang saya bisa presentasikan dari pertemuan ke-8 sampai ke-14. Untuk sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.